Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner dan kali ini menjawab pertanyaan dari Ibu Novi. Pak Agus, perusahaan tempat saya bekerja berencana memberikan sumbangan berupa uang kepada yayasan pendidikan di suatu sekolah di daerah yang digunakan untuk merenovasi beberapa ruangan kelas yang dipakai oleh murid untuk proses belajar. Yang mau saya tanyakan, apakah atas sumbangan ini bisa dibiayakan atau deductible sehingga tidak menjadi koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Sebagai informasi, kalau pimpinan perusahaan saya merupakan alumni dari sekolah tersebut, dan apakah atas penerimaan sumbangan itu menjadi objek pajak bagi pihak sekolah? Ibu Novi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi di ketentuan kita, di ketentuan perpajakan di Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya di situ mengatur mengenai biaya yang mana untuk biaya sumbangan fasilitas pendidikan yang mana dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 6 ayat 1 huruf L. Nah, yang mana di situ juga ketentuan teknisnya diatur di peraturan pemerintah. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah di nomor 93 tahun 2010, di situ juga mengatur mengenai sumbangan, ya, sumbangan fasilitas pendidikan, ya, yang mana sumbangan itu disampaikan melalui lembaga pendidikan. Sumbangan itu dapat dikurangkan, ya, sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak. Di sini, kalau kita lihat definisi dari fasilitas pendidikan, ya, di situ adalah prasarana dan sarana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, ya. Di sini termasuk pendidikan pramuka, ya, untuk kegiatan olahraga, dan juga untuk pendidikan di bidang seni budaya nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan, ya, di situ di peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 juga mengatur definisinya, yaitu adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, di sini termasuk pendidikan olahraga, seni budaya, baik itu pendidikan dasar dan menengah yang mana terdaftar pada Dinas Pendidikan maupun perguruan tinggi yang terakreditisasi. Nah, tetapi ada syarat, ya, ada syarat agar bisa sumbangan itu, ya, bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, syaratnya apa aja? Ada 5 syarat. Pertama, di sini wajib pajak, ya, yang memberikan sumbangan itu mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Jadi dalam hal ini perusahaannya Bu Novi, ya, apabila tahun lalu misalkan mempunyai penghasilan neto, ya, dalam hal ini perusahaan ibu laba, ya, di tahun lalu, nah itu memenuhi syarat. Nah, tetapi kalau misalkan tahun lalu ternyata rugi, ya, ada kompensasi kerugian. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Syarat yang kedua adalah pemberian sumbangan itu tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak yang disumbangkan itu. Jadi misalkan kalau perusahaan ibu di tahun 2022 ini ternyata memberikan sumbangan kepada sekolah ternyata menyebabkan kerugian di perusahaan. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Syarat yang ketiga itu adalah harus didukung oleh bukti yang sah. Artinya tentu harus ada dokumen bukti pendukungnya, ya, bukti pendukung dalam hal ini mungkin sebagai kwitansi, ya, atau tanda terima, ya, sebagai penerimaan sumbangan tersebut. Nah, yang keempat, lembaga yang menerima sumbangan itu memiliki NPWP. Nah, tapi ada pengecualian apabila badan itu dikecualikan sebagai subjek pajak. Nah, yang kelima ini adalah penerima sumbangan itu bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, ini harus ada 5 syarat ini. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Ketentuan Perpajakan, definisi hubungan istimewa itu seperti apa? Ya, jadi hubungan istimewa, ya, kalau itu kita lihat di aturannya itu, kita melihat di aturan di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 18 ayat 4, itu hubungan istimewa itu dianggap ada apabila memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa aja? Misalkan jadi apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak yang lain. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau
si wajib pajak itu berada di bawah penguasaan. Nah, dalam hal ini apabila di sini pihak manajemennya ya atau pengurus ya sama, artinya ada hubungan istimewa. Nah, yang ketiga itu terdapat hubungan keluarga, baik itu sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Jadi misalkan begini. Jadi misalkan ada si penerima sumbangan sama pemberi sumbangan, misalkan ada hubungan keluarga. Contohnya seperti ayah sama anak. Nah, ini hubungan lurus 1 derajat ya. Garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, kalau ke samping itu misalkan penerima sumbangan sama yang memberikan sumbangan dan penerimanya itu adalah kakak dan adik. Nah, kalau semenda itu bagaimana? Nah, kalau semenda itu misalkan antara mertua dengan menantu seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dari penjelasan tadi ya, kalau perusahaan Bu Novi ya sebagai pemberi sumbangan, yang mana perusahaan ya di mana pimpinan perusahaan ibu merupakan alumni ya, tadi alumni dari sekolah. Nah, artinya kalau cuma alumni aja, artinya sumbangan itu ya itu bukan termasuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa menurut ketentuan perpajakan. Jadi untuk bagi pihak yayasan pendidikan ya yang menerima sumbangan berupa uang itu untuk pembangunan fasilitas pendidikan itu bukan merupakan objek pajak ya. Itu bukan merupakan objek pajak. Dan juga untuk perusahaan Bu Novi sebagai pemberi sumbangan, nah tinggal dilihat ya apakah perusahaan Bu Novi tadi memenuhi syarat ya yang ada 5 tadi. Yang tadi saya sebutkan ada 5 ya. Mungkin ada perusahaan mempunyai penghasilan neto fiskal di tahun pajak sebelumnya, pemberian sumbangan itu tidak menyebabkan rugi, ada bukti pendukung yang sah, dan pihak sekolahnya itu memiliki NPWP ya, dan juga yang terakhir adalah penerima sumbangan bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Novi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.